Assalamualaikum happy people, selamat malam. Wah, kita sudah berjumpa lagi nih sama IG Live Klinik Alana. Pembahasan malam ini sangat menarik ya. Bekas jerawat sulit hilang, PR banget nih. Tentunya malam ini kita ditemani lagi oleh Dokter Dara. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat dok? Sehat Teh. Oke dok, pembahasan malam ini banyak yang penasaran nih dok. Apalagi khususnya buat acne fighter ya dok ya. Oke, buat para happy people yang punya pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita bakal jawabin ya. Dan di ujung acara kita bakal adain giveaway. Hadiahnya juga menarik banget loh. Oke, pantengin terus sampai akhir ya kalau gitu. Dokter, oke Dokter Dara, silahkan waktu dan tempat dipersilakan dokter. Baik Teh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, happy people, balik lagi bersama saya Dokter Dara di IG Live Klinik Alana. Nah, hari ini seperti yang Teh Siti bilang ya, topiknya menarik sekali nih tentang bekas jerawat. Nah, untuk happy people semuanya, boleh ditonton IG live-nya sampai akhir ya. Jadi informasinya didapat lengkap nih. Nanti kalau misalkan sepanjang proses IG live tiba-tiba suara saya terputus atau sinyalnya, koneksinya terputus, happy people bisa tonton kembali video ini di YouTube-nya Klinik Alana. Nah, happy people semua pasti sama seperti saya. Kalau lagi jerawatan, yang paling bikin sebel itu bukan jerawatnya, tapi bekasnya. Kalau jerawatnya bisa sembuh 1-2 minggu, tapi kalau bekasnya bisa berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun. Kalau misalkan bekas jerawatnya yang bopeng. Nah, apa sih bekas jerawat itu? Kenapa bisa terjadi bekas jerawat? Secara garis besar, bekas jerawat itu disebabkan karena adanya proses inflamasi atau peradangan karena si jerawat itu sendiri. Tapi ada faktor-faktor yang meningkatkan resiko terjadinya bekas jerawat. Yang pertama itu genetik ya. Yang kedua, seberapa parah jerawat kamu. Semakin parah jerawat kamu, makin semakin tinggi timbulnya resiko bekas jerawat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kamu memperlakukan jerawatnya. Kalau misalkan kamu ada jerawat, kemudian kamu diamkan, tidak kamu obati, nah itu bisa meningkatkan resiko terjadinya jerawat. Sebaliknya, kalau misalkan jerawatnya diobati dengan benar, dengan obat-obatan yang baik sesuai indikasi, maka resiko bekas jerawatnya lebih kecil. Kemudian yang keempat itu hilang timbulnya jerawat di satu bagian. Banyak nih yang mengalami hal seperti ini. Dok, jerawat saya hanya di dagu saja dok, hilang timbul. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya bekas jerawat. Yang terakhir yang paling sering saya dapetin di klinik, yaitu memanipulasi jerawat. Pasien tuh gemes ya, kadang ya jerawatnya dipencet, ditusuk, dicungkil supaya cepet dok jerawatnya kempes. Nah, hal ini salah ya. Semakin kita memanipulasi jerawat, maka semakin parah juga radangnya. Semakin dia meradang, maka resiko timbul bekas jerawatnya itu semakin tinggi. Apalagi kalau udah bekas jerawatnya bentuk bopeng, susah kan kalau udah bentuk bopeng ya. Jadi jangan dimanipulasi jerawatnya ya, didiamkan saja, diobatin dengan benar, seperti itu. Oke, sebenarnya kayak resep turun-temurun para leluhur dok ya, sebenarnya ada mitosnya dok ya. Benar. Kalau misal banyak dimanipulasi ternyata mempengaruhi ke bekas jerawatnya dok ya. Benar sekali itu ya. Oke, nah ini dok kalau udah tumbuh akne itu kita udah gemes ya. Nah, masuk ke tema ini, udah berakne, terus bekas jerawatnya bandel, ini kita bikin stres dok, apalagi di muka kan dok Iya, ya? saya juga. Oke nih dok, solusinya gimana nih dok? Oke, nah ini ke inti dari G-Life ini yang ditunggu-tunggu ya. Solusi dari saya untuk pejuang akne menangani bekas jerawat. Yang pertama, yang tadi saya bilang, kamu harus mentreatment atau menterapi jerawat kamu dengan benar. Jangan dimanipulasi, jangan pakai yang aneh-aneh kayak odol, cuka apel, kayak gitu ya, jangan. Kalau misalkan jerawatnya hilang timbul dan tidak kunjung sembuh, kamu mau tidak mau harus ke klinik untuk menindaklanjuti terapi jerawat kamu. Yang kedua, apapun tipe bekas jerawat kamu, baik coklat, kehitaman, kemerahan, bopeng, kamu wajib harus rutin pakai sunscreen. Kamu mau pakai krim ABCD, kemudian pakai tindakan ABCD sampai berjuta-juta, tapi kalau misalkan kamu jarang pakai sunscreen, bekas jerawat kamu yang coklat akan kelihatan jauh lebih coklat, bekas jerawat kamu yang merah akan kelihatan jauh lebih merah. Seperti itu. Jadi wajib harus pakai sunscreen ya. Yang ketiga,
kamu harus tahu tipe jerawat kamu seperti apa. Maaf, tipe bekas jerawat kamu seperti apa dan tingkatan keparahan dari bekas jerawat kamu. Kenapa? Karena kalau misalkan tipenya berbeda, itu penanganannya berbeda, dan secara keparahan, kalau misalkan tingkat keparahannya berbeda, lama proses penanganan dan hasil akhirnya juga berbeda. Tipe bekas jerawat itu apa aja sih? Yang pertama itu adalah bekas jerawat yang hanya berubah warna kulitnya saja, yaitu bekas jerawat kecoklatan atau yang biasa kami sebut post-inflammatory hiperpigmentasi. Hal ini disebabkan karena peningkatan produksi sel yang mewarnai kulit tubuh atau sel melanin dikarenakan adanya proses inflamasi tadi. Kemudian yang kedua adalah bekas jerawat kemerahan atau yang kami sebut dengan post-inflammatory erythema atau PIE. Hal ini disebabkan karena pelebaran pembuluh darah atau rusaknya pembuluh darah karena proses inflamasi. Nah, kalau yang tadi hanya warnanya saja yang berubah, yang ini yang paling susah nih, tekstur kulitnya yang berubah. Yaitu yang pertama ada atrophic scar. Kalau happy people selalu menyebutnya dengan bopeng. Atrophic scar ini disebabkan karena hilangnya struktur jaringan akibat proses peradangan. Atrophic scar ada banyak, ada icepick scar, ada box scar, kemudian ada rolling scar. Kalau happy people mau tahu lebih lanjut icepick scar, rolling scar atau box scar itu seperti apa, bisa di search ya. Jadi happy people tahu nih scarnya yang seperti apa bentuknya. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada scar atau bopeng yang yang mencekung ke bawah, kalau ini ada yang mencembung ke atas, mungkin jarang ya, tapi banyak juga nih pasien seperti ini, yaitu yang namanya hypertrophic scar. Ada yang berbentuknya difus, mencembung, bentuknya lurus, kemudian sedikit lembek. Ada juga yang mencembung, kemudian lurus, dan lebih keras, namanya tipe keloid. Nah, ada juga nih pasien yang sering ngeluhkan ada milia dok di hidung saya, atau ada komedo dok yang gak keluar-keluar dari dahi saya. Itu namanya papular scar. Jadi dia gerundul-gerundul, bulat-bulat gitu ya, di dagu berkelompok seperti itu, kemudian di hidung. Itu namanya papular scar. Nah, sudah tahu nih tipe bekas jerawat happy people yang seperti apa. Jadi yang tadi penanganan jerawatnya harus tepat. Kemudian penggunaan sunscreen yang rutin. Yang ketiga harus tahu tipe bekas jerawatnya. Yang keempat harus tahu juga tingkat keparahannya. Jadi jerawat itu ada tingkat keparahannya, ada 4. Yang pertama hanya berubah warna kulitnya saja. Kemudian dia nggak ada berubah ya struktur jaringannya. Yang kedua, ada perubahan struktur jaringan tapi tidak dapat dilihat dari jarak 50 cm. Dan kalau misalkan happy people tutup pakai make up, itu bisa ketutup. Kalau yang grade 3 sama grade 4, dia sudah ada hilang struktur jaringannya, tapi dan sudah bisa kelihatan nih dari jarak 50 cm. Kalaupun happy people tutup pakai make up, itu masih kelihatan scarnya. Yang membedakan derajat 3 sama derajat 4 itu adalah kalau scar atau bopengnya diregangkan, dia hilang, maka masuk derajat 3. Tapi kalau masih ada juga walaupun sudah diregangkan, itu masuk derajat 4. Seperti itu. Oke, sudah tahu tipe bekas jerawatnya nih dok. Ada yang campur, ada yang scar, ada yang PIH. Kemudian apalagi dok yang harus saya lakukan? Nah, sudah tahu bekas jerawatnya, baru bisa memilih terapi untuk terapi dari bekas jerawatnya. Kenapa happy people? Karena nggak semua bekas jerawat itu bisa diobatin dengan krim ataupun serum yang dioleskan. Mau tidak mau, ada tipe bekas jerawat yang harus ada intervensi dokternya di situ atau tindakan-tindakan terapi ya. Nah, saya mulai dari bekas jerawat yang kecoklatan atau PIH. Kalau bekas jerawat kamu kecoklatan, itu kamu bisa menggunakan krim yang mengandung depigmentasi seperti isotetrinoin, kemudian mequinol, arbutin, kojic acid, vitamin C, niacinamide, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan dok sudah menggunakan krim itu dok udah berbulan-bulan tapi nggak kunjung sembuh, ya mau tidak mau harus dikombinasikan dengan tindakan. Apa aja yang bisa? Kamu bisa melakukan chemical peeling, kemudian bisa melakukan laser atau terapi sinar atau PDT dengan menggunakan sinar biru. Nah, kalau yang bekas jerawatnya kecoklatan. Kalau yang kemerahan, kamu tidak boleh menggunakan krim-krim yang ada exfoliatingnya.
ya. Jadi kalau yang PIH tadi, bekas jerawat kecoklatan tadi, memang secara garis besar kita mengobatinya eksfoliasi ya, mengelupasi. Tapi kalau misalnya kemerahan tidak, krim yang kita pakai adalah soothing cream atau krim yang untuk calming atau pereda ya. Contohnya apa? Contohnya azelaic acid, retinol itu paling bagus ya. Kemudian ada juga vitamin green tea, kemudian zinc, kemudian bisa juga dengan niacinamide, kemudian bisa dengan vitamin C juga. Oke dok, udah pakai krim itu dok, tapi nggak kunjung sembuh. Ya mau tidak mau harus dikombinasikan dengan treatment. Apa aja yang bisa? Bisa IPL, bisa laser, kemudian bisa chemical peeling dengan presentasi tertentu. Seperti itu. Oke. Untuk bekas jerawat yang berubah warna tadi bisa dengan menggunakan krim atau serum. Nah, kalau misalkan bekas jerawat yang sudah berubah tekstur kulitnya, itu tidak bisa hanya diobatin dengan krim atau serum atau apapun itu. Karena sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwasannya bopeng itu bisa diobatin dengan menggunakan krim. Jadi daripada happy people beli krim ABCD habis berjuta-juta seperti itu ya, mending uangnya ditabung kemudian ke klinik terdekat dan melakukan treatment yang sesuai dengan tipe bopengnya happy people. Nah, kalau tipe bopeng saya atrofik dok, kalau yang cekung, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa happy people lakukan itu bisa microneedling, kemudian derma roller ya, PRP, kemarin saya sudah jelasin tentang PRP ya, kemudian bisa subsisi scar, laser, kemudian bisa bedah kulit, punch excision atau punch elevation kayak gitu. Nah, kalau misalkan hipertrofi dok, bekas jerawat saya menonjol keluar. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa dilakukan itu penyuntikan kortikosteroid intralesi. Kemudian bisa juga penyuntikan 5-FU, fluorouracil, kemudian bisa bedah beku ya, krioterapi, kemudian bisa bedah kulit. Seperti itu. Tapi kalau misalkan hipertropik scarnya yang tipe papul yang jendul-jendul yang happy people bilang itu milia, itu bisa juga diobati dengan laser, microneedle, kemudian punch excision atau punch elevation. Jadi sesuaikan dengan tipe scarnya happy people seperti itu. Nah, saya udah kasih 4 tahapan ya. Yang pertama, treatment jerawatnya harus benar dan harus tepat ya, jangan asal-asalan. Yang kedua, harus kudu wajib banget menggunakan sunscreen. Kemudian yang ketiga, harus tahu nih tipe bekas jerawat happy people dan juga tipe keparahannya. Karena yang saya bilang tadi, nggak semua bekas jerawat bisa menggunakan krim. Yang keempat, nah sudah tahu nih tipe bekas jerawatnya seperti apa. Lalu yang keempat, terapinya yang benar ya. Kemudian sesuai dengan bekas jerawatnya happy people. Kemudian yang kelima, klise sih ini, cuma mau tidak mau ya, yang namanya kita masa pengobatan harus konsisten dan sabar. Jadi jangan sampai nggak sabar dok, akhirnya ditambah-tambahin zat yang berbahaya seperti itu ya, itu nggak boleh. Oke? Nah, seperti itu Teh Siti solusinya. Oke, happy people banyak banget solusinya nih. Terus ada yang menarik, wajib kudu pakai sunscreen ya dok. Benar. Jadi yang nomor 4 sama nomor 5 tadi ya, penanganannya tadi yang pakai arbutin, pakai retinol, azelaic acid, sudah dipakai berbulan-bulan. Kadang nih ada pasien ya, sudah dipakai berbulan-bulan. Terus saya tanya, pakai sunscreen nggak? Pakai dok, tapi dia apply ulang? Tidak. Seperti itu. Iya, harus di-apply ulang. Walaupun di rumah aja harus pakai sunscreen ya dok ya. Iya. Oke, tadi kita temanya cukup menarik ya, bekas jerawat sulit hilang. Terus langsung ke solusi ya dok. Nah sekarang pasti banyak yang nungguin nih dok tipsnya untuk kalau jerawat nanti bakal bekasnya biar nggak parah nih dok. Gimana tips-tipsnya? Ya mungkin memang nggak banyak ya jerawat yang tidak berbekas. Tapi kan yang kita mau bekas jerawatnya ringan dan tidak parah juga tidak luas seperti itu. Saya punya tips nih buat acne fighter di rumah yang memang sudah punya acne ya, lagi mengobati aknenya supaya aknenya tidak berbekas. Walaupun berbekas tapi dia tidak parah seperti itu. Yang pertama, lagi-lagi ya, jangan dimanipulasi jerawatnya. Happy people mau happy people pencet, mau happy people cungkil, mau happy people tusuk, itu peradangan tidak akan sembuh, malah makin meradang seperti itu. Jadi bukan itu yang kita lakukan, tapi yang harus dilakukan adalah menterapi dengan obat-obatan yang sesuai indikasi ya. Jangan asal-asalan ditempelin di jerawatnya. Kemudian yang kedua,
Kalau bisa, kalau punya jerawat aktif jangan ditutupin make up. Sekarang kan kita lagi harus ya wajib pakai masker. Nah, bayangin aja sudah ketutup make up, jerawatnya ketutup masker juga. Seperti itu. Jadi jaga ya kebersihan wajahnya. Seperti itu ya. Yang ketiga, Klise lagi nih, harus merubah pola hidup. Ya mau tidak mau ya, yang namanya kita punya punya jerawat ya, mau tidak mau harus merubah gaya hidup kita, karena memang ada makanan-makanan tertentu yang walaupun belum ada penelitian yang pasti tapi bisa juga mempengaruhi munculnya jerawat itu sendiri. Seperti itu. Yang keempat, Dok, saya sudah coba ABCD dok, bekas jerawatnya, tapi nggak kunjung sembuh gitu kan. Daripada happy people taruh atau letakin di situ, diolesin hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, lebih bagus ke klinik konsultasi supaya treatment atau terapi yang happy people jalanin itu benar-benar sesuai dengan indikasi. Jadi nggak parah bekas jerawatnya, seperti itu. Oke, sebelumnya kita udah ngadain Q&A dok di Instagram. Nah ini dari Kamarliana Yanuarlin. Tadi sudah terjawab ya dok ya. Kenapa jerawat itu sering berbekas walaupun nggak pernah dipegang dan dipencet? Ya betul dok. Ternyata bukan karena itunya, tapi kita harus penanganan yang tepatnya ya dok ya. Bukan hanya jerawat saya nggak dipencet dok, nggak dicungkil, tapi nggak diobatin ya, sama aja ya. Sudah diobatin tapi obatnya mungkin tidak sesuai indikasi, jadi sama aja seperti itu. Oke, buat happy people yang punya pertanyaan, apalagi mengenai bekas akne nih ya dok ya, yang masuk tema sekarang, boleh chat di kolom komentar ya, nanti kita bakal jawabin ya dok ya. Iya. Buat happy people semua, untuk pembahasan jerawat mungkin kita akan bahas next step ya, next IG live selanjutnya, karena kalau saya bahas di sini pembahasan kita luas banget karena jerawat ini luas sekali ilmunya, seperti itu. Oke dok, ini ada yang tanya lah dok, dari Kak Dian Vitiditi, kalau nggak salah gitu ya dok ya. Bekas jerawat lama hilang, jerawat kadang tumbuh, wajah berminyak banget, perawatannya harus bagaimana dok? Oke, panjang. Iya, bekas jerawatnya lama hilang dok. Saya dari belakang dulu. Banyak wajah berminyak, berarti kelenjar minyaknya besar ya, mau tidak mau harus diobatin juga. Caranya bagaimana? Bisa dengan menggunakan microneedling atau PRP atau chemical peeling seperti itu. Kemudian jerawat sering tumbuh dok, kita harus gali kenapa jerawatnya sering tumbuh. Ada nggak faktor-faktor resiko yang menyebabkan jerawat teteh memang sering tumbuh. Kemudian bekas jerawat sulit hilang. Yang saya bilang tadi, kalau misalkan jerawat hilang timbul, itu memang meningkatkan resiko terjadinya bekas jerawat. Jadi memang kalau misalkan jerawatnya teteh udah pakai ABCD nih dok, udah krimnya pakai ini, kemudian tapi masih ada juga, coba ditelusuri lagi kebersihannya, pola hidupnya, ada apa tidak gangguan hormonal, gangguan tidur, stres dan sebagainya, makannya gimana, seperti itu. Jadi memang harus ditelusuri, banyak yang harus ditelusuri kalau misalkan pasien sudah ngomong dok jerawat saya nggak sembuh-sembuh nih dok, seperti itu. Oke, ini pertanyaannya mirip-mirip nih dok. Ya. Dari Kak Dianti, dari Kak Eni MLYN 1299, sama dari Kak Tiana Rosiani. Gimana nih dok cara buat ngilangin bopeng? Nah ini yang tadi harus kita ini ya dok ya. Iya. Ngilangin bopeng itu banyak caranya. Saya bilang tadi bisa dengan menggunakan microneedling, subsisi scar, kemudian PRP. Pembahasan PRP sudah saya sampaikan juga ya. Kemudian bisa laser NDX atau laser ablatif, tipe-tipe laser ablatif. Kemudian bisa bedah kulit, bisa punch excision, bisa punch elevation. Tergantung scar atau bopengnya tipe seperti apa. Apakah kombinasi ketiga tipe scar itu ada, kemudian kedalamannya, luasnya bagaimana. Jadi memang kita harus lihat dulu tipe bopengnya seperti apa. Nah, buat happy people semua jangan kaget. Nanti kalau misalkan happy people punya keluhan scar, dokter akan mengkombinasi 1 atau 2 tindakan dalam satu sesi pengobatan. Itu berarti memang scarnya happy people butuh tindakan seperti itu, karena itu dilakukan sesuai indikasi juga ya. Oke, ini ada dari Kasan Pawi. Assalamualaikum dokter Daraku. Waalaikumsalam. Oke, terus ada dari Kak Dwi Antika. Halo Kakak Dwi. Kakak Dewi, mohon maaf, aku udah perawatan di Alana selama 7 bulan dan sekarang kulit terasa udah cerah, sehat. Wah, alhamdulillah dong. Iya. Dari Kak Dewi, halo Kak. Iya, terusin ya. Oke. Jangan diputus perawatannya. Nah, ini dari Ibu
Supariyatiningsih, halo Ibu, kita berjumpa lagi nih. Ini dok tanya, kalau misalkan kurang tidur, apa bisa terjadinya timbul tumbuh jerawat? Oke, bisa kalau misalkan pola tidurnya terganggu, kemudian stres, itu bisa menimbulkan yang namanya jerawat. Sebenarnya saya nggak mau bahas jerawat ya, soalnya nanti kita ada satu sesi untuk akne, jadi itu bisa ditanyain di situ. Oke, ada dari Kak Sheila PFF. Dok, kenapa kalau bekas jerawat dan jerawatan tuh membuat muka kita terlihat boros atau tua? Mungkin dari kusam kali dok ya? Oke, sebenarnya nggak ada pengaruh sih ya, cuman mungkin lebih ke kehalusan. Kalau misalkan dia ada bopeng ya, kemudian yang namanya kulitnya mungkin kalau acne prone itu nggak jarang kalau kulitnya kusam seperti itu. Jadi memang tergantung juga pola hidup loh. Kalau misalkan kita merubah pola hidup kita jadi lebih sehat, wajah kita juga lebih halus, kemudian lebih sehat, kemudian lebih kelihatan lebih muda. Nah, pola hidup yang kita rubah itu bisa berpengaruh juga dengan jerawat kita dan bekas jerawat kita. Jadi banyak nih pasien kalau saya bilang, Ibu stop ya makanan yang tepung gula susu, nah baru langsung bilang, aduh dok nggak bisa dok, saya nggak bisa memberhentikan minuman manis. Nah itu susah. Jadi kalau memang mau sembuh ya harus di pola hidupnya juga harus dirubah, selain kita terapi dengan menggunakan obat-obatan seperti itu. Oke, masuk ke yang solusi tadi ya dok, kita harus konsisten dan sabar untuk perawatannya Iya, dok ya. benar. Oke, ada dari siapa lagi ya? Kita coba cari. Oke, dari Kak Ibanesa. Treatment untuk menghilangkan bekas jerawat ada apa aja sih, Dok? Tergantung tipe bekas jerawatnya seperti apa yang saya bilang tadi. Kalau misalkan bekas jerawatnya kecoklatan, ya memang treatmentnya yang exfoliating ya, kayak chemical peeling dengan menggunakan salicylic acid, glycolic, atau peeling Jessner. Kemudian bisa laser, kemudian bisa juga terapi sinar. Biasanya PDT, kalau pasien yang sering treatment tahu tuh PDT ya, dengan menggunakan sinar biru seperti itu. Kalau yang merah bisa IPL, kemudian bisa microneedle ya, PRP. Kemudian bisa juga dengan menggunakan laser seperti itu. Kalau yang scar, nah itu banyak banget. Tapi yang paling sering kita anjurkan memang microneedling atau PRP ya. Disesuaikan dengan klinik yang didatangin, kemudian sama indikasi dari bentuk scar atau bopeng yang happy people alami seperti itu. Oke dok, kita mau ada giveaway juga ya dok ya nanti di akhir acara, dan hadiahnya juga menarik nih dok. Mau kita kasih pertanyaan sekarang biar sambil nunggu juga dok? Oke, nah happy people semuanya, di awal saya sudah bilang ya, saya ulang-ulangi juga, apapun tipe bekas jerawatnya happy people harus rutin menggunakan ini. Nah ininya itu apa? Seperti itu. Kenapa? Karena memang puncaknya apa tuh namanya ya, solusi paling atasnya selain mengobati jerawat itu adalah memakai sunscreen. Segitu pentingnya memakai sunscreen. Saya udah pakai sunscreen dok tadi pagi, tapi sampai sore nggak di-apply, padahal SPF-nya mungkin cuma 30 kayak gitu. Nah itu mau nggak mau ya harus di-apply siangnya ya. Untuk pembahasan penggunaan sunscreen udah 2 kali sepertinya ya IG Live-nya ya Teh Siti ya. Oke dok. Nah ini ada yang tanya lagi dari Kak Sangpawi yang tadinya Pak Dokter. Dok mau tanya, ada nggak makanan yang bisa bantu ngilangin bekas jerawat? Makanan yang bantu ngilangin bekas jerawat nggak ada sih sebenarnya. Yang pasti kalau misalkan pola hidupnya sehat ya banyak makan sayur, banyak makan buah yang ada tinggi multivitamin, banyak minum air putih, hindari merokok, alkohol, itu insya Allah bisa sembuh bekas jerawatnya. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kayak orang diet aja, yang tadinya dia beruntusan atau bekas jerawat, kemudian dia diet, makannya clean food, pasti bukan cuman badan yang kurus aja yang didapat, tapi wajahnya jauh lebih sehat, lebih glowing, beruntusannya hilang sama bekas jerawatnya hilang, seperti itu. Oke, nah ada yang tanya nih dok dari Kak Cindy Mustikasari. Halo Kak Cindy. Halo. Ini tanya dok, kalau penggunaan sunscreen itu sehari berapa kali ya dok ya?
Tergantung SPF berapa. Kalau misalkan SPF 30 berarti 300 menit ya. Jadi di-apply 5 jam sekali. Kalau yang 50 berarti 500 menit, bisa di-apply 8 jam sekali. Tapi kalau misalkan happy people ke pantai atau memang lagi kerja lapangan, memang mau tidak mau 2 jam sekali atau 3 jam sekali harus di-apply karena efektivitas sunscreennya akan menurun seperti itu. Tapi kalau masih di dalam ruangan boleh 5 jam sekali atau 8 jam sekali tergantung pakai SPF berapa. Oke dok, tadi dari pertanyaan dokter udah banyak yang jawab dok. Dari Mudah, soalnya tadi saya jawab. Iya bener. Yang kudu wajib itu apa lagi ya? Iya. Udah dapat bocoran sendiri dok ya? Soalnya di klinik juga saya sering ulang-ulangin itu teh. Oke, banyak yang jawab nih. Ada yang tanya dok, lebih bagus mana microneedle dengan PRP untuk bekas jerawat mungkin ya? Oke, kalau misalkan bagus mana, dua-duanya bagus. Cuman kan kalau penggunaan PRP itu yang seperti saya bilang sebelumnya, efektivitas PRP itu tergantung pola hidup happy people juga. Kalau misalkan happy people stres, kemudian kurang tidur, kemudian makannya nggak teratur, merokok, kemudian minum alkohol, ya efektivitasnya berkurang PRP-nya seperti itu. Jadi hasil akhir dari PRP itu kualitasnya itu tergantung sama apa yang happy people makan. Karena kan itu dari darah sendiri ya, seperti itu. Dua-duanya bagus dan itu kita kombinasi biasanya. Pengobatan untuk scar itu biasanya tidak, PRP itu nggak berdiri sendiri ya, jadi kita kombinasi dengan microneedle atau dermapen. Oke. Wah banyak banget dok, tadi kita udah langsung dikasih solusi, langsung ke tips. Nah ini sebenarnya harus kita lakukan setiap hari ya dok ya. Iya. Jangan terputus nih buat perawatannya, jangan di skip bener dok. Oke. Banyak banget dok yang udah jawab. Dokter kalau gitu jawabannya tadi apa dok? Sunscreen. Oke, wajib kudu pakai sunscreen ya dok ya. Bener. Ini yang beruntung dok, yang pertama kali jawab dan benar itu dari Kashela_PVFF. Oke, selamat Kashela ya. Kashela, selamat ya. Oke, nanti kita bisa DM-an ya untuk klaim giveaway-nya seperti apa. Oke, buat happy people masih ada yang mau bertanya boleh chat di kolom komentar ya. Oke dok, ini sebenarnya meluas dok ya pembahasan tentang bekas jerawat. Jerawat itu sangat banyak pembahasannya nih dok. Iya. Biasanya juga kalau konsultasi panjang nih kalau misalkan ngejelasin tentang bekas jerawat gitu. Oke dok, ada mau yang disampaikan lagi dok buat para acne fighter, buat happy people yang di rumah? Oke, saya ulangin ya tipsnya ya. Yang pertama harus mengobati jerawatnya dengan benar ya. Dok, saya udah obatin dok jerawatnya, tapi ternyata nggak bisa hanya menggunakan krim di rumah, meluas jerawatnya. Ya mau tidak mau memang harus ke dokter konsultasi supaya jerawat kamu dapat terapi yang benar. Kemudian yang kedua jangan dimanipulasi ya. Jangan jangan jumpa lagi kalau misalkan jerawatnya dipencet-pencet gitu, tadinya cuma coklat jadi hitam seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua pakai sunscreen. Nah, kalau konsultasi juga saya selalu bilang ya pakai sunscreen ya, di-apply ulang seperti itu. Kemudian yang ketiga harus tahu tipe bekas jerawatnya, karena bekas jerawat itu ada yang bisa hanya menggunakan krim atau serum, ada juga yang mau tidak mau harus menggunakan intervensi dokter atau tindakan seperti itu. Kemudian yang keempat ya harus konsisten ya. Yang keempat itu harus terapi ya, terapi yang benar sesuai dengan tipe bekas jerawatnya. Bekas jerawatnya bopeng dok, katanya ada iklan dok di Instagram yang diolesin kemudian bopengnya hilang. Belum ya, jadi sampai sekarang juga belum ada penelitian yang mendukung hal itu belum ada. Kemudian yang kelima, konsisten ya. Apapun ya, kalau misalkan kulit kita mau sehat, enggak teman-teman happy people, enggak saya, harus rutin yang namanya pakai skincare, kemudian rutin juga treatment sesuai dengan permasalahan kulit happy people, seperti itu. Wah, banyak banget nih ilmu yang kita dapetin dan yang pastinya kita harus praktekin ya dok ya dalam sehari-hari. Oke dok, nggak berasa dok kita udah mengedukasi para happy people nemanin malam Jumatnya dok. Happy people semua, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau happy people kurang puas, boleh datang ke klinik, ke dokter Alana untuk konsultasi lebih lanjut ya. Oke, terima kasih banyak dokter untuk waktunya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan tema yang menarik-menarik lainnya ya buat para happy people.
Baik Happy People semuanya, terima kasih Happy People yang udah meluangkan waktu untuk nonton IG Live Alana. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat ya, dan dikerjain ya, dilakukan seperti itu. Nah, sampai bertemu di IG Live Alana selanjutnya. Bila Happy People kurang puas mau nonton lagi IG Live Klinik Alana, boleh nonton di YouTube-nya Klinik Alana. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter.